Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rfa' 'annal waba wal bala wal ghala ya rahman ya rahim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melanjutkan ngaji kita di tempat ini, di baitin min buyutillahi azza wa jalla, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan lupa untuk meniatkan thalabul ilmi kita ini sebagai ibadah yang dengannya kita mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sembari kita berada di masjid ini untuk beriktikaf, memutus sejenak urusan duniawi kita untuk menikmati keberadaan kita di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Pekan lalu kita sudah membahas tentang hijrahnya para sahabat Nabi ke Habasyah, ya, yaitu ketika tekanan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin makin hari makin keras, maka kemudian Nabi melihat peluang bahwa kalau orang-orang Islam itu berpindah ke Abyssinia, ke Habasyah, di sana mereka akan mendapatkan keamanan meskipun penguasanya itu adalah seorang Kristen, tapi karena terkenal dengan keadilannya dan ilmunya, Nabi melihat bahwa kaum muslimin bisa mendapatkan keamanan di sana. Dan di gelombang pertama hijrah ini ada 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, ya, menuju Habasyah. Di antara mereka adalah Utsman bin Affan dan istrinya, yaitu anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah. Adapun pemimpin rombongannya adalah sahabat Utsman bin Maz'un, ya, bukan Utsman bin Affan tapi Utsman bin Maz'un selaku ketua rombongannya. Lalu kemudian ketika 15 orang ini ada di Habasyah, turun surat An-Najm yang di dalamnya Allah menjelaskan mengenai berbagai fenomena alam yang mengagumkan. Dan ketika Nabi membacakannya terang-terangan di hadapan Ka'bah, orang-orang kafir Quraisy terpukau dengan bacaan Quran Nabi berikut makna-makna yang terkandung di dalam surat An-Najm ini, sehingga ketika surat ini diakhiri dengan perintah untuk bersujud, orang-orang kafir Quraisy secara spontan ikut bersujud, meskipun belakangan mereka tersadar bahwa sujud mereka ini mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Maka mereka segera buru-buru membuat press release, begitu, membuat pernyataan kepada publik bahwa mereka itu bukan bersujud mengikuti Muhammad, melainkan dibalik ceritanya, yaitu Nabi Muhammad lah yang mengikuti sujud mereka. Nah, simpang siur berita ini sampai kepada para sahabat yang ada di Habasyah, ya, sehingga mereka kemudian menyangka bahwa orang-orang kafir Quraisy telah masuk Islam, sehingga mereka kemudian memutuskan perjalanan pulang kembali ke Makkah, ya. Dan ketika mendekati Makkah, mereka mendengar berita yang sebenarnya, sehingga sebagian dari mereka ada yang memilih tetap kembali ke Makkah, ada pula yang memilih kembali ke Habasyah. Nah, di masa-masa itu 2 orang pendekarnya, ya, orang pemberaninya kafir Quraisy masuk Islam. Yang pertama adalah Hamzah, ya, paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lebih belia dibandingkan Nabi, tetapi seorang petempur yang baik itu, meskipun nantinya beliau meninggal meninggal di perang Uhud dalam kondisi dadanya disobek dan jantungnya diambil oleh
orang-orang kafir Quraisy. Lalu kemudian setelah Hamzah masuk Islam, yang menyusul masuk Islam adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tidak lepas dari doa Nabi Muhammad SAW, dan keislaman kedua orang ini membuat barisan kaum muslimin menguat. Nah, di dalam situasi seperti itu, nantinya kita tahu bahwa orang-orang kafir Quraisy memilih untuk memboikot Nabi. Tetapi sebelum ke sana, ada yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, yaitu melakukan ighra'at. Ighra'at itu ya godaan-godaan, ya tawaran-tawaran menggiurkan yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dikatakan bada'at Quraisy tastakhdimu usluban jadidan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-ighra'u bil mali wan nisa'i wal mulki muqabilal kaf an da'watihi. Nah, jadi meskipun pola yang serupa itu sempat dipakai di masa lalu, tapi di hari-hari tersebut, ya di tahun ke-5 dan 6 Hijriah, 5 dan 6 kenabian tersebut, cara itu digunakan kembali tapi dengan lebih masif, ya. Nabi ditawari harta, kamu tuh mau berapa sih sebetulnya? Ya mungkin kalau zaman sekarang itu dibawakan tas isinya dolar itulah, ya. Atau mungkin isinya potongan emas itu, yang emas batangan yang kotak-kotak begitu. Tapi Nabi tidak tertarik itu. Nabi bertahan karena Nabi menyadari betul bahwa beliau diperintahkan Allah untuk mengantarkan manusia pada keselamatan dunia dan akhiratnya. Sementara orang kafir Quraisy ini, mereka tidak mau Nabi Muhammad terus-menerusan berdakwah karena membahayakan kepentingan mereka, membahayakan bisnis mereka. Mereka akan kehilangan banyak sumber pemasukan mereka ketika manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Nabi juga ditawari perempuan, ya. Saat itu beliau masih menikah dengan Khadijah. Beliau tidak tertarik untuk diberikan perempuan manapun begitu. Mau yang paling cantik atau mau yang seperti apa, Nabi tidak tertarik, ya. Termasuk kemudian ditawari kekuasaan. Kamu maunya apa sih? Kamu mau jadi pemimpinnya orang-orang Quraisy? Wah, Nabi juga tidak tertarik. Karena yang mereka tawarkan itu adalah kalau Nabi menginginkan semua itu, mereka akan berikan dengan syarat Nabi menghentikan dakwahnya. Padahal dakwah Nabi itu tidak ada satupun yang menggunakan kekerasan. Tapi sebaliknya, ya, cara Nabi itu sangat persuasif, ya, sangat simpatik, sehingga orang-orang itu yang punya hati yang bersih itu betul-betul tertarik dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Sementara orang kafir Quraisy yang hatinya dipenuhi dengan kepentingan itu, sebetulnya mereka tahu bahwa Nabi itu benar, yang beliau ajarkan itu adalah keselamatan, tetapi karena merugikan kepentingan duniawi mereka tidak mau. Lalu kemudian arsalat Quraisy Utbah bin Rabi'ah liyufawidhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhil ira'at, ya. Yang menawarkan hal-hal tersebut tadi adalah seorang kafir Quraisy bernama Utbah bin Rabi'ah, ya. Tapi rafadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika jumlatan wa tafsiran. Jadi baik tawarannya secara umum Nabi tidak tertarik, bahkan detil-detilnya pun juga nggak tertarik, ya. Andaikan diberikan semuanya pun juga Nabi tidak tertarik. Ya tentu secara manusiawi Nabi pun pasti ada hatinya bergetar juga, ya, ketika dihamparkan dunia seperti itu. Tapi keimanan beliau membuat beliau tetap berada pada kewarasannya, ya, pada pikiran warasnya, bahwa apa yang Allah perintahkan itu lebih penting dan apa yang Allah janjikan itu lebih menguntungkan. Lalu apa yang terjadi? Ta'annatat Quraisy ba'da dzalika wa talabat min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mu'jizat ka ru'yatil malaikah wa jarjil anhar ila al-akhir. Nah, ketika cara simpatik atau lebih tepatnya tawaran-tawaran menggiurkan itu gagal memengaruhi Nabi, orang-orang kafir Quraisy mulai menggunakan cara-cara yang tidak masuk akal. Di antaranya adalah, coba tampakkan mukjizatmu itu. Ya, Nabi Muhammad itu kan bisa menampakkan mukjizat kan bukan karena keinginan, kan, tapi karena keridhaan Allah atau karena kehendak Allah itu. Ya, kan repot juga kalau orang mau beriman hanya jika melihat mukjizat itu, kan. Di antara ciri khas mukjizat Al-Quran yang membedakannya dari mukjizat lainnya itu apa? Dia memancing,
ya, memancing pengakuan dari akal sehat dan hati bersih manusia sebetulnya. Ini berbeda dengan yang ada sebelum-sebelumnya, ya. Para nabi-nabi terdahulu, ya, khususnya sebelum Nabi Ibrahim, itu mampu menampakkan keajaiban-keajaiban. Ya, tetapi kemudian ketika orang-orang kafir itu belum atau tidak mau mengakui kenabian para nabi seperti Nuh, Hud, Saleh, ya, meskipun sudah ditampakkan keajaiban, Allah binasakan mereka, ya, dengan cara-cara yang kita tahu. Ya, Nabi Nuh dengan air dalam jumlah yang besar, Nabi Hud, ya, dengan angin yang berputar sangat kencang. Ya, kalau di Nabi Lut, tapi kalau Nabi Lut ini unsurnya bukan hanya sekedar kekufuran, tetapi juga fawahish. Fawahish itu adalah sesuatu yang menjijikkan, yaitu ya bahasa kita sekarang LGBT gitulah, ya. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah menjaga kita dan keturunan kita dari hal ini, karena semakin hari semakin banyak ilmuwan-ilmuwan yang mencoba mengatakan bahwa LGBT itu normal, ya, dan semakin banyak pula ilmuwan-ilmuwan yang ya ternyata LGBT begitu. Ini na'udzubillah. Termasuk kemudian mereka menuntut agar Nabi itu bisa mengalirkan air, ya, karena kita tahu bahwa di Mekah itu tidak ada sungai, maka kemudian coba alirkan air itu. Ini permintaan-permintaan yang mengada-ada, karena orang-orang seperti ini kalau nanti sudah ditampakkan toh dia juga tidak mau beriman. Intinya kan ngajak suloyo itu. Kemudian apa yang terjadi, ya, menjelang hijrah kedua, maksudnya hijrah ke Habasyah yang gelombang 2 begitu, orang-orang kafir Quraisy masih mengganggu Nabi, ya. Adat Quraisy marratan ukhra bitankil wal ittihad liman amana khasatal fuqara fa adina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi bil hijrati tsaniyati ilal Habasyah. Nah, akhirnya apa, ketika cara yang soft, ya, tawaran-tawaran yang diberikan kepada Nabi itu tidak direspon juga oleh orang-orang beriman, ya, maka kemudian mereka kembali menggunakan kekerasan, tetapi ini lebih masif, ya, lebih besar-besaran yang dilakukan, ya. Dan yang paling banyak menjadi korban itu apa? Khususnya orang-orang yang tidak punya kedudukan sosial, yang tidak punya orang yang punya kedudukan, tidak punya teman dari kalangan orang-orang yang punya kedudukan yang bisa melindungi mereka, dan khususnya mereka adalah orang-orang miskin, hamba sahaya. Maka penyiksaannya bisa terang-terangan itu, tempelengi pinggir jalan, pukuli, itu sesuatu yang sangat lumrah pada hari-hari itu, ya. Orang-orang miskin itulah yang paling banyak mendapatkan dampaknya. Maka kemudian dalam situasi seperti itu Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengizinkan hijrah ke Habasyah kembali. Kharaja isnan wa samanuna rajulan wa samaniyata asyrata imra'ah wa kana amiruhum Ja'far bin Abi Thalib. Ya, kemudian beberapa orang yang pergi ke Habasyah di gelombang kedua ini, yaitu ada 82 laki-laki. Ya, 82 orang laki-laki. Kalau tadi kan yang sebelumnya kan 11 orang laki-laki dan 4 perempuan. Kalau sekarang ada 82 laki-laki dan 18 orang perempuan. 82 laki-laki dan 18 perempuan. Totalnya genap 100, ya. Ya, sekurang-kurangnya data ini yang kita dapatkan, ya. Angkanya kok dari tadi genap terus, Allahu a'lam, tapi yang pasti inilah riwayat yang kita dapatkan. Nah, siapa yang memimpin rombongan hijrah tersebut? Kalau yang tadi yang memimpin rombongan hijrah adalah Utsman bin Maz'un, yang sekarang yang memimpin rombongan adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far itu berarti siapa? Ja'far itu adalah anaknya Abu Thalib, ya, kakaknya Ali bin Abi Thalib, ya. Ini beliau nantinya juga akan menjadi korban, ya, akan menjadi korban di pertempuran, ya, ketika beliau nantinya berpindah dari Habasyah ke Madinah. Beliau terlibat di perang Uhud juga, ya, dan kemudian terpotong tangannya sampai kemudian beliau meninggal. Kanatil hijrah as-saniyah ilal Habasyah asyak min sabiqatiha. Dan upaya orang untuk berhijrah ke Habasyah ini lebih berat, lebih sulit
dibandingkan sebelumnya. Bisa jadi karena sebelumnya jumlahnya nggak signifikan, orangnya tidak terlalu banyak, sembunyi-sembunyi pun bisa dilakukan gitu ya. Terus kemudian orang-orang kafir Quraisy kewaspadaannya untuk menyiksa Nabi dan para sahabat itu belum terlalu tinggi ya. Tapi di gelombang kedua ini ceritanya lain itu kan, mereka dalam kondisi sedang semangat-semangatnya kan, sedang semangat-semangatnya menyiksa Nabi Muhammad dan para sahabat begitu. Maka ketika yang mau hijrah pun juga banyak ya, seratusan orang, maka siksaan yang diberikan juga menjadi lebih keras. Kemudian walakiyal muslimuna min Quraisy ta'nifan syadidan wa ta'luhum bil adha wa naluhum bil adha. Jadi ta'nif itu ya kekerasan ya. Jadi segala bentuk kekerasan itu dipakai ya, entah pukulan. Jadi bukan hanya verbal, bukan hanya kata-kata yang dipakai untuk menyerang kaum muslimin ya, tapi fisik gitu. Nah itu dia. Fi tariqil hijrah as-saniyah ilal Habasyah la daghat Khalid bin Hizam hayyatun famata fit tariq ya. Dan di perjalanan kedua ini seorang sahabat bernama Khalid bin Hizam radhiyallahu anhu digigit oleh ular dan meninggal di perjalanan menuju ke Habasyah. Nah, ketika kemudian jumlah kaum muslimin yang berhasil melarikan diri ya, hijrah istilah kita, kalau dalam bahasanya orang kafir Quraisy ya melarikan diri, itu jumlahnya banyak ya, seratusan orang itu kan nggak main-main. Ingat Nabi Muhammad itu 3 tahun pertama dakwah cuma dapat 30 orang ya, ini di tahun ke-6 ternyata yang hijrah saja itu sudah seratusan orang. Berarti kan jumlah muslimnya dari tahun ketiga ya, sejak dakwah terang-terangan sampai 3 tahun berikutnya itu berlangsung ya, jumlah muslimnya meningkat lumayan signifikan. Wong yang hijrah saja sudah seratusan orang. Nah, lalu kemudian ketika yang melarikan diri itu terlalu banyak, maka orang-orang kafir Quraisy mau melakukan tindakan yang lebih kejam, yaitu al-muqata'ah al-jairah ya, jadi blokade dan jadi betul-betul bukan penjarakan tapi penjarakan. Jadi dipenjara, tapi tidak dengan penjara fisik itu, tapi mereka ada di Makkah ya, tapi semua akses pada hal-hal yang jadi kebutuhan dasar mereka itu diputus, itu boikot lah istilahnya ya, pemboikotan begitu. Lamma ra'at Quraisy anna amrul Islam fi intisharin kabirin istama'at ala qarari jairin wa dhalimin wa huwa kitabatu sahifatin bi muqata'ati Bani Hashim wa Bani Abdul Muttalib. Jadi yang kena itu adalah Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Jadi dua keluarga besar ini ya, karena asumsi kafir Quraisy kalau yang di boikot Nabi saja itu kan nggak efektif ya, tapi yang di boikot adalah kaum muslimin berikut orang-orang non muslim yang masih membela Nabi, karena kan tidak semua orang Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib itu masuk Islam kan. Masih ada dari mereka yang belum masuk Islam, tetapi posisinya jelas mereka membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kemudian yang diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy ini, mereka membuat fakta ya, membuat sebuah surat pernyataan begitu bahwa orang-orang Islam ini berikut keluarga besar yang menaungi Nabi Muhammad ya, diboikot saja bareng-bareng ya. Dan pemboikotan itu seberapa kejamnya, nah, kita lihat. Jadi la yashtari minhum ahadun wala yabi'u lahum ahadun wala yujalisuna wala yukhalituna wala yatazawwaju minhum wala yuzawwijuhum ahadun wa allaku hadhihi sahifah al-jairah fi jawfil Ka'bah ya. Fakta tersebut atau surat pernyataan tersebut tempelkan di Ka'bah tuh, bukan terang-terangan kan. Jadi intinya bahwa jangan ada yang mau membeli sesuatu dari Muhammad, pengikutnya dan keluarga Hashim, mau Bani Hashim maupun Bani Abdul Muttalib. Sebaliknya juga jangan ada yang mau menjual sesuatu dari mereka. Jangan ada yang menikah dengan mereka
jangan ada yang berinteraksi dengan mereka, ngobrol dengan mereka. Jadi betul-betul seperti dikucilkan itu, tapi pengucilannya skala besar ya, pengucilannya skala besar begitu, sampai pada batas jual beli nggak bisa. Jadi pemenuhan kebutuhan yang diperlukan oleh orang-orang Islam itu tidak bisa dilakukan. Itu dia. Jadi suratnya tempelkan di Ka'bah, isinya seperti itu. Dan apa? Tajamma'a Banu Abdul Muttalib wa Banu Hashim fi Syi'bin wa summiya bi Syi'bi Abi Thalib, ya. Mereka berkumpul di satu titik ya, dan kemudian titik itu disebut sebagai ya lingkarannya Abu Thalib. Nah, pertanyaannya berapa lama boikot ini terjadi? Ya, dhallat hadhil muqata'ah salasa sanawat, 3 tahun. Ya, kita ini baru merasakan pandemi itu 1 tahun, ya kan, kita startnya Maret ya. Saya masih ingat santri itu dipulangkan itu 17 Maret. Saat itu sempat ke Malaysia 15 Februari itu sudah suapipi bandara itu, suapinya Masya Allah lah. Yang biasanya kita menanti dari masuk imigrasi keluar itu butuh sekitar setengah jam sampai 1 jam, itu 5 menit aja bablas gitu. Nah, itu 15 Februari, padahal 15 Maret mayoritas sekolah-sekolah kita sudah meliburkan anak, santri memulangkan pondok-pondok memulangkan santri. Nah, sekarang kita sudah masuk bulan November ya, jelang Desember. Nah, berarti sudah sekitar 20 bulan ya, 20 bulan. Kita pakai capek, itu pun kita masih bisa berkeliaran, jalan-jalan, jajan-jajan, dolan-dolan ya. Tapi kalau ini 3 tahun nggak bisa jual, nggak bisa beli, nggak bisa menikah, nggak bisa dinikahi, nggak ada yang ngajak ngomong ya, nggak ada yang berinteraksi. Ini luar biasa. Ishtaddal amru ala man kana fi syi'bi Abi Thalib bisababil ju' wal 'atash hatta ma kanu yajiduna ma ya'kuluna. Dan dalam kondisi seperti itu nyari yang dimakan aja sulit. Mayoritas mereka lapar, maka kemudian di riwayat dikatakan mereka sampai kurus kering. Baju ya, kain yang dipakai untuk baju tinggal 1 lembar, nggak laki nggak perempuan, baju itu 1 lembar. Anda bisa bayangkan. Jadi kalau umpamanya sekarang ya, zaman sekarang muslimah itu bisa menggunakan kerudung berlapis begitu ya, itu kenikmatan di zaman sekarang. Di zaman Nabi bahkan orang-orang yang berkomitmen kepada Islam sekencang itu pun untuk menutup aurat itu tidak mudah ya, apalagi dalam posisi boikot itu. Dalam posisi boikot bisa dapat kain itu udah alhamdulillah sekali. Makanya sampai disebutkan ya bahwa kalau angin itu bertiup, kain itu terbuka itu dan kemaluannya tampak, nggak laki nggak perempuan ya, karena kainnya cuma diikatkan aja, dan kurus kering itu, bibirnya pecah-pecah ya, bukan karena panas dalam itu, karena nggak ada yang dimakan, nggak ada yang diminum. Kalau paling jauh ya diminum aja kan, tapi mau makan nggak ada. Disebutkan sampai memakan daun kering, sampai situasinya menyakitkan itu, menyedihkan itu. Nah, di masa ini ya, di 3 tahun yang sulit ini, di 3 tahun yang penuh dengan boikot ini, jangan dianggap kemudian kehidupan lalu kemudian terhenti sama sekali ya, tidak. Dinamika kehidupan berjalan. Di masa ini lahir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ya, anak dari paman Nabi yaitu Abbas bin Abdul Muttalib ya, itu lahir, yaitu Abdullah bin Abbas. Nah, fi fatratil muqata'ah wulida habrul ummah atau hibrul ummah wa tarjumanul Quran Abdullah bin Abbas fi Syi'b. Nah, ya. Jadi di daerah boikot itu ya, selama pemboikotan itu lahir orang yang kemudian kita kenal sebagai tintanya umat Islam, juru bicaranya Quran, yaitu Abdullah bin Abbas. Ya, berarti kan asumsikan ini tahun ke-8 kenabian ya, Nabi itu berhijrah itu di tahun ke-13 kenabian,
Berarti ketika hijrah itu Abdullah bin Abbas umur 5 tahun. Lalu ketika Nabi meninggal kan tahun 10 Hijriah, berarti Abdullah bin Abbas asumsinya umurnya 15 tahun. 15 tahun itu, saudara sekalian dirahmati Allah, Abdullah bin Abbas itu pendapat-pendapatnya itu sudah didengarkan oleh para sahabat-sahabat senior. Ya, karena memang zaki ya, dan nanti kita bisa melakukannya kepada anak-anak kita, atau kalau yang sudah sepuh kepada cucu-cucunya. Yaitu apa? Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas dengan doa yang berbunyi yang terkenal ya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya, ini kita perlu mendoakan ya, kita perlu ya, jadi kalau kita renungkan ya, pada sesuatu yang hubungan sebab akibatnya itu tampak, doa itu tampaknya tidak begitu penting. Tapi pada sesuatu yang kita itu, upaya kita itu nggak bisa maksimal, hubungan sebab akibatnya itu minim, doa itu terasa sebagai senjata terpenting kita. Ya, di dalam mendidik anak itu kalau kita hanya mengandalkan usaha, upaya, dana, kecerdasan kita, itu kayaknya sering banyak melesetnya begitu. Maka kemudian salah satu aspek yang harus ada di dalam proses mendidik anak itu ya doa. Doa itu yang sekurang-kurangnya itu menunjukkan kita hamba. Kalau kemudian terkabul maka itu satu kenikmatan, jika tidak terkabul pasti Allah menyiapkan gantinya ya, dan di dalam doa itu pasti sudah ada pahala atau penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nabi itu mendoakan beliau dengan apa? Ya Allah, faqihhu fid din, jadikanlah ia orang yang faqih terhadap agamanya, dan ajari dia takwil ya. Takwil itu bisa bermakna sama dengan tafsir Al-Quran, bisa bermakna lebih luas, lebih dalam lagi. Ada yang mengatakan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap tafsir, jadi pemaknaan yang lebih jauh. Nah, buktinya apa? Ini dia, ketika turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullah ya, itu kan berarti di tahun ke-8 atau 9 Hijriah. Abdullah bin Abbas saat itu umurnya ya sekitar 13 atau 14 tahun ya. Ketika turun surat An-Nasr itu, para sahabat bergembira, para sahabat senang, para sahabat merasa bahwa surat ini menggambarkan kemenangan kaum muslimin ya kan. Bunyinya apa? Idza jaa nasrullahi wal fath, jika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dikatakan dalam Al-Quran, dalam ayat selanjutnya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan, dan kamu melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong dalam jumlah yang sangat besar. Disebutkan ya, ketika tahun ke-9 Hijriah Nabi Muhammad tidak bisa berangkat haji, yang memimpin haji adalah Abu Bakar. Dari Madinah ke Mekah itu orang-orang di pinggir jalan tuh tanya, ini kok rombongan pada mau kemana? Mau haji? Yuk ikut yuk, ikut yuk. Sehingga kemudian sepanjang perjalanan dari Madinah ke Mekah itu orang itu pada berbondong-bondong ikut. Ya, itu kan jadi rame gitu kan, ya jadi hore gitu. Ya, tapi jangan tanya tentang kualitas keislamannya. Jangan tanya kualitas keislamannya. Ya, tentu minimalis. Berbedalah keislaman orang-orang yang merasakan 3 tahun pertama dengan orang-orang yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Beda dong antara orang yang masuk Islam di masa boikot dengan orang yang masuk Islam ketika mengikuti rombongan Nabi berhaji. Berbeda kualitasnya. Makanya ketika Fathu Makkah itu kan jumlah orang-orang kafir Quraisy yang masuk Islam secara serempak itu kan sekitar 2000-an orang. 2000 orang itu. Lalu kemudian mereka terlibat dalam perang yang dikenal sebagai perang Hunain ya. Terus kemudian karena merasa jumlahnya banyak, orang-orang kafir Quraisy yang baru masuk Islam ini ketika perang Hunain itu semangkean itu, udah gaya itu, wah kita ini banyak nggak mungkin kalah. Ternyata mubal ya. Di Quran dipotret oleh Quran, diceritakan oleh Quran, il a'jabatkum kasratukum, ketika jumlah kalian membuat kalian terpesona, ketika banyaknya kalian membuat kalian lupa diri. Apa yang terjadi? Bubyar pasukannya. Nah itu dia. Akhirnya kemudian siapa tokoh utama yang bisa merapatkan kembali barisan? Yang sepuh-sepuh
Makanya yang sepuh-sepuh itu penting ya. Abu Bakar, Umar, Utsman itulah yang kemudian menata kembali pasukan kaum muslimin. Yang baru masuk Islam dari orang kafir Quraisy ini mubal. Ya, itu dia. Nah, orang-orang seperti ini yang masuk Islam ketika Fathu Makkah ini dikenal sebagai al-mutallaqat ya. Jadi orang-orang yang dibebaskan ya. Dibebaskan dari hukuman, karena mereka kan dulu adalah orang-orang yang memusuhi Nabi ya, orang-orang yang memusuhi Nabi, yang ingin membunuh Nabi ya. Ketika Fathu Makkah, Nabi memenangkan Makkah ya, mereka masuk Islam. Nah, maka keislaman mereka itu minimalis sekali. Nah, tapi kembali tadi, ketika mendengarkan surat An-Nasr, Abdullah bin Abbas itu ngapain? Ya, beliau termasuk yang sadar ini bukan cuma sekedar pemberitahuan bahwa kita mau menang ya. Tetapi ini sebelum lebih detail ya, di antara faidah yang kita pelajari dari surat An-Nasr itu apa? Ketika kemenangan hadir, itu kita diajarkan untuk berucap apa? Ya, ketika kita dihadapkan dengan kesuksesan di depan mata, kita diajarkan untuk mengucapkan apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Anda bisa bayangkan, mau menang tapi disuruh istighfar. Kan gitu ya, kalau kita gaya gitu kan. Ya, paling jauh mengucapkan hamdalah. Ya, hamdalahnya sudah benar. Tapi kalau kita lihat ketika kaum muslimin mau diberikan kemenangan, Allah katakan kepada kaum muslimin, fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah kalian kepada Tuhan kalian sembari memujinya dan beristighfarlah, mintalah ampunan. Nah, dengan turunnya ayat itu, setelah itu solatnya Nabi itu di rukuk dan sujudnya tidak lagi membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bukan. Tapi kemudian bacaan itu bukan kemudian terhapus, bukan. Bagi yang membaca itu pun juga sesuai sunnah. Tapi setelah turunnya surat itu, Nabi di dalam rukuk dan sujudnya lebih banyak membaca fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma ya, fasabbih bihamdi wa bihamdika ya, wastaghfir Allahumma ighfirli. Itu dia, bertasbih, bertahmid dan beristighfar. Nah, tapi kembali ke tadi ya, ketika Abdullah bin Abbas itu mendengarkan ayat itu, beliau termasuk yang langsung tahu, oh ini Nabi sudah mau meninggal. Nah, sebagian mengatakan pengetahuan yang lebih jauh seperti itu takwil ya, bukan sekedar tafsir, tapi sudah ke takwil, dia bisa menangkap yang lebih jauh begitu. Jadi sebagian kaum muslimin yang faham itu ketika mendengar idza jaa nasrullah langsung menangis itu, langsung menangis. Kenapa? Karena kalau kaum muslimin menang ya, berarti Nabi sudah menyelesaikan tugasnya. Berarti pula kalau Nabi sudah menyelesaikan pekerjaannya, beliau akan segera meninggal dunia. Nah, tadi doa ya, doa faqihu fiddin wa allimhu ta'wil ya, bisa kita amalkan ya, untuk mendoakan ya, kita bisa mendoakan diri kita dengan ilmu, atau mendoakan anak kita, atau mendoakan cucu kita dengan doa Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wil. Oke, terus kemudian istata'a nafarun min Quraisyin mimman kanu muta'atifina ma'aman fi syi'ib ayyadkhulul ka'bata liyumazziku hadhihi as-sahifatal ja'irah wa wajadu hasyaratal ardata akalatha kullaha illa bismikallahumma. Nah, ini dia. Ini menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya, ketika orang-orang kafir Quraisy itu melihat kondisi kaum muslimin, jangan dianggap semuanya itu kemudian tega ya. Banyak juga yang kemudian hatinya itu merasa kasihan, mereka bersimpati bahkan berempati kepada kondisi kaum muslimin yang dari hari ke hari itu kondisinya makin kurus, makin menyedihkan ya. Akhirnya kemudian ada dari mereka yang sepakat, udahlah kita batalkan saja, ini udah nggak masuk akal sudah. Hanya mereka masuk ke dalam Ka'bah. Kalau di sini dikatakan bahwa
apa namanya, plakatnya itu ya, suratnya itu ya, pernyataan bahwa kaum muslimin itu diboikot itu kan kalau di sini dikatakan di dalam Ka'bah. Jadi bukan cuma di Ka'bah tapi di dalamnya. Maka kemudian orang-orang yang berempati itu mereka mengajak beberapa orang dari yang diboikot ya, dari keluarganya Nabi untuk masuk ke dalam Ka'bah untuk menyobek-nyobek kertas itu. Menariknya adalah ketika surat itu mau disobek-sobek, ternyata kondisinya sudah dimakan rayap. Dan menariknya pula, meskipun mayoritasnya sudah dimakan rayap, masih ada bagian yang belum hilang di kertas itu, yaitu tulisan yang bermakna Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Dan kejadian ini sering terjadi ya, kita menyaksikan sendiri. Bagi kita ya langsung tanda lah ya. Di Aceh ketika tsunami terjadi, masih ada masjid yang kokoh berdiri sedemikian rupa ya. Ketika ada kebakaran di mana begitu, Quran yang selamat. Ketika ada mobil remuk redam, kemudian di bagian pintu yang tertuliskan lafal Allah ternyata baik-baik saja. Itu bagi kita biasa saja. Biasa saja itu dalam artian apa? Ya itulah cara Allah menampakkan tanda-tandanya kepada kita. Hanya orang yang tidak berakal lah yang tidak mampu membaca tanda tersebut ya. Jadi kalau kita misalkan kalau lebih jauh ya, kita tarik berkaitan dengan sebagian orang yang Allah berikan karomah berupa keajaiban gitu. Misalkan ada orang soleh yang bisa apa gitu, kita nggak kagum, kita biasa saja. Paling yang kita bisa lakukan paling jauh adalah mengonfirmasi itu orang ini amalnya sesuai dengan Quran dan Sunnah nggak. Kalau dia orang solih, amalnya sesuai Quran dan Sunnah, kemudian Allah berikan sesuatu yang ajaib, ya sudah, itu Allah, pemberian Allah biasa saja, nggak perlu gumun-gumun apalagi melampaui batas. Naudzubillah, nggak butuh kita pada penyimpangan itu. Kita sesuatu yang wajar, Tapi kalau kemudian kok bisa melakukan hal yang ajaib-ajaib begitu, tapi kok amaliyahnya menyimpang dari Quran dan Sunnah, ya sudah tahu saja ya, setan saja bisa terbang gitu ya. Jadi jangan kaget dengan keajaiban-keajaiban seperti itu. Nah, saudara sekalian yang dirahmati Allah, itu bahasan kita pada sore hari ini. Semoga dengan ini kita menjadi semakin bertumbuh kecintaan kita kepada Nabi ya. Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Kalau kita mati dalam kondisi menyimpan cinta di dalam hati kita kepada Nabi kita Muhammad SAW, kita berharap bahwa cinta itu menjadi sebab kita nanti dibangkitkan bersama Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau kemudian kita mati dalam kondisi tidak menyimpan cinta ini kepada Nabi, kita khawatir ya, kita kalaupun dibangkitkan itu kita tidak dibela oleh Nabi kita Muhammad SAW ya. Barakallahu li wa lakum wa lisairil mu'minin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.